Di pinggiran Lampung Timur yang lembab dan sunyi, penemuan 29 kantong plastik hitam berisi potongan daging manusia yang rapi seperti hasil produksi pabrik mengguncang warga dan penyidik muda Arif. Tak ada laporan hilang, tak ada identitas, hanya kode unik SR yang membawa Arif ke pabrik makanan beku terbengkalai, Sumber Rasa. Di balik kabut konspirasi, terungkap rahasia mengerikan, proyek reform, eksperimen sadis pemerintah untuk menciptakan manusia klon tanpa identitas, abadi, dan patuh, dengan mutilasi massal sebagai sampah dari kegagalan genetik. Arif, yang ternyata subjek utama yang lolos, terjerat intrik kejam melibatkan Dr. Wahyu, komisaris Danu yang pengkhianat, dan arsitek misterius yang mengklaim sebagai ayahnya. Penuh adegan mutilasi gelap yang menyayat, potongan tubuh diawetkan hidup, klon bertarung brutal, dan ledakan laboratorium yang membakar rahasia. Cerita ini menegangkan dengan konspirasi sadis yang melibatkan elit militer. Kabut tipis menyelimuti jalan tanah merah di pinggiran Lampung Timur, di mana hamparan sawah hijau membentang seperti lukisan yang tenang. Udara pagi lembab, diselingi desiran angin yang menyapu daun pisang di tepi parit. Selamat, petani berusia 50-an dengan kulit gosong matahari dan tangan kasar dari bertahun-tahun mencangkul, berjalan gontai menuju sawahnya. Ia membawa cangkul di bahu, pikirannya melayang pada harga padi yang merosot. Tapi tiba-tiba, langkahnya terhenti. Bau menyengat menusuk hidungnya, seperti bangkai hewan yang sudah membusuk berhari-hari, tapi lebih tajam, lebih manusiawi. Tenggorokannya terbakar, matanya berair. Apa ini? Gumamnya pelan, mendekati pinggir parit. Beberapa kantong plastik hitam besar tergeletak berantakan, sebagian terbuka. Cairan merah gelap mengalir pelan ke tanah liat, membentuk genangan yang mengkilap di bawah sinar matahari pagi. Selamat mendekat lagi, hatinya berdegup kencang. Angin menyibak salah satu plastik, memperlihatkan potongan yang jelas bukan hewan. Lengan manusia, kulit pucat dengan urat biru samar, dipotong lurus seperti hasil gergaji mesin presisi. Jari-jarinya utuh, kuku bersih mengkilap, bukan tangan buru kasar seperti miliknya. Ya Allah, ini manusia. Jerit Selamat, suaranya pecah menggema di kesunyian. Ia mundur, jatuh terduduk, tangannya gemetar memegang dada. Siapa yang bisa sekejam ini? Warga desa berdatangan setelah jeritan itu. Ibu-ibu menutup hidung dengan kain, anak-anak diusir, tapi rasa penasaran lebih kuat. Selamat, apa itu? Tanya Pak RT, seorang pria tua dengan kumis putih, mendekat sambil memegang tongkat. Selamat tak bisa bicara, hanya menunjuk dengan tangan gemetar. Saat Pak RT membungkuk, wajahnya memucat. Ini, potongan tubuh. Banyak sekali. Lihat, itu seperti lengan anak kecil, jeritnya, suaranya bergetar ketakutan. Seorang wanita muda, istrinya Selamat, mulai menangis histeris. Suamiku. Jangan dekati, pasti ada kutukan. Ini pasti kerjaan setan yang haus darah. Warga lain bergumam, tidak ada yang hilang di desa ini. Siapa korban-korbannya? Kenapa dipotong rapi begini, seperti daging di pasar? Tak lama, sirene polisi memecah kesunyian. Mobil dinas berhenti mendadak, debu beterbangan. Arif, penyidik muda berusia 28 tahun dengan wajah tenang tapi mata curiga yang tajam, turun pertama. Ia baru 2 tahun bertugas, tapi reputasinya sebagai penyidik teliti sudah menyebar, tak pernah melewatkan detail kecil. Komisaris Danu, atasannya yang separuh baya dengan raut wajah keras dan rokok selalu di bibir, mengikuti di belakang. Rina, petugas forensik perempuan berambut pendek dan sarung tangan latex siap, membawa tas kit. Berapa kantong? Tanya Danu singkat, suaranya berat seperti batu. 29, Pak. Semua ukuran sama, jawab seorang polisi junior, wajahnya pucat. Arif berjongkok, mengenakan sarung tangan, membuka salah satu plastik hati-hati. Bau busuk langsung menyerbu, membuat beberapa polisi mundur menutup mulut. Di dalam, potongan tubuh manusia, paha dengan otot terpotong lurus, tanpa robekan brutal, perut dengan usus yang dibungkus plastik dalam, seperti kemasan vakum pabrik. Ini bukan kerjaan pembunuh biasa, gumam Arif pelan, suaranya tegang. Lihat bekas potongannya, presisi, seperti pisau bedah atau mesin industri. Dan jari ini, kuku bersih, kulit halus. Korban bukan petani atau buruh. Mereka terpelihara. Danu mendekat, matanya menyipit. Kau yakin ini manusia, Arif? Bisa saja daging hewan yang dibuang sembarangan. Jangan buru-buru. Arif menggeleng tegas,
jarinya menunjuk pola otot. Tidak, Pak. Lihat tekstur kulitnya, vena-vena ini. Manusia. Dan kode ini di pinggir plastik, SR4A, SR04B. Seperti label produksi. Ini bukan pembuangan mayat acak, ini seperti hasil pabrik. Rina ikut berjongkok, memotret dengan kamera, suaranya gemetar meski berusaha profesional. Setiap kantong punya kode unik, Pak. Dan plastiknya bukan karung pasar, ini kemasan industri, tebal, tahan beku. Seolah-olah mereka sengaja membungkusnya untuk dijual. Selamat, yang masih duduk di tanah, tiba-tiba bangkit mendekati Arif dengan mata liar ketakutan. Pak polisi, ini pasti ada yang gila di desa ini. Saya cium baunya sejak kemarin, tapi pikir bangkai sapi. Tapi lihat ini, lengan itu, masih ada cincin perak di jari manis. Cincin kawin. Siapa yang potong istri orang seenaknya? Suaranya pecah, air mata mengalir. Arif memandangnya, hati terenyuh tapi pikirannya tajam. Tenang, Pak Slamet. Kami akan selidiki. Tapi tolong ceritakan detail, kapan pertama kali Anda lewat sini? Ada truk aneh atau orang asing? Slamet menggeleng hebat, napasnya tersengal. Kemarin malam, saya dengar suara truk pelan dari kejauhan, tapi pikir angkut pupuk. Tidak ada lampu, gelap sekali. Lalu pagi ini. Pak, anak saya main di sawah, kalau dia yang nemu duluan? Ini bukan manusia biasa yang lakuin. Ini setan berwujud manusia. Mereka potong-potong orang hidup-hidup, bungkus kayak daging ayam. Wanita istrinya menjerit lagi. Selamat, jangan bilang gitu. Kita pindah desa aja. Ini kutukan dari hutan belantara. Warga lain bergumam setuju, ketakutan menjalar seperti api liar. Benar, Pak RT. Polisi harus tutup jalan ini. Kalau ada lagi yang dibuang, Danu mengangkat tangan menenangkan massa. Tenang semua. Ini kasus polisi, jangan sebarkan rumor. Media jangan didekati dulu. Tapi Arif merasa ada yang salah, Danu terlalu cepat menutup. Ia berbisik pada Rina, lihat potongan wajah di kantong itu, mata masih utuh, ekspresi tenang, seperti dibius sebelum dipotong. Ini sadis, Rin. Bukan dendam pribadi, ini sistematis. Rina mengangguk, suaranya bergetar emosional. Arif, saya sudah forensik bertahun-tahun, tapi ini, potongannya rapi banget, seperti eksperimen. Kalau 29 bagian dari berapa orang? 1. 29? Dan kenapa tidak ada darah berceceran? Mereka dibersihkan dulu. Tim evakuasi datang dengan kantong mayat baru. Arif ikut angkat, tangannya gemetar sedikit saat menyentuh potongan dingin. Bau darah itu memicu sesuatu di ingatannya. Samar, seperti mimpi buruk masa kecil. Ruangan dingin, pisau mengiris, jeritan pelan. Fokus, Arif, bisiknya pada diri sendiri. Saat angin siang menyibak plastik terakhir, ia lihat potongan jari utuh lagi, kuku panjang terawat. Siapa kalian? Gumamnya lirih, hati mencekam oleh bayangan konspirasi yang belum terlihat. Malam itu, di kamar kos sederhana Arif, hujan deras mengguyur. Ia tak bisa tidur, pikiran dipenuhi gambar 29 kantong itu. Saat akhirnya terlelap, mimpi datang, ia kecil, terikat di meja logam dingin, bau darah familiar menusuk hidung. Jangan jerit, ini untuk masa depanmu, bisik suara samar. Ia terbangun berkeringat dingin, jantung berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di masa laluku, gumamnya, ketakutan mulai merayap seperti kabut lampung yang tak pernah hilang. Hujan semalam belum benar-benar berhenti. Langit pagi itu masih kelabu, seolah menahan rahasia yang terlalu berat untuk diungkap. Udara lembab merayap masuk lewat jendela kantor penyidik di Polres Lampung Timur, membawa aroma tanah basah bercampur kopi hitam yang sudah dingin. Arif duduk di meja kerjanya, memandangi tumpukan laporan yang menumpuk seperti beban tak terlihat. Kopi di cangkirnya tak tersentuh, pikirannya masih panas oleh rasa ingin tahu yang tak berhenti mendesak. Sejak penemuan 29 kantong hitam itu kemarin, ia nyaris tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali melihat potongan tubuh yang tertata rapi seperti produk jualan, lengan dengan urat biru samar, paha dengan otot dipotong lurus, dan yang paling menyayat, potongan wajah dengan mata terbuka kosong, seolah masih menyimpan jeritan terakhir. Terlalu teratur, terlalu bersih untuk disebut pembunuhan brutal,
gumamnya pelan, jarinya mengetuk meja dengan ritme gelisah. Rina masuk membawa beberapa foto hasil laboratorium, wajahnya tanpa letih tapi matanya tajam seperti biasa. Ia meletakkan map di meja, membuka satu persatu hasil dokumentasi dengan tangan yang sedikit gemetar. "Arif, kau harus lihat ini," katanya, suaranya rendah tapi tegang, seolah takut dinding-dinding kantor mendengar. Di setiap plastik hitam, selain kode SR yang sudah mereka lihat sebelumnya, ternyata terdapat cap kecil berbentuk lingkaran dengan garis melintang di sudut bawah. Cap itu hampir tak terlihat jika tidak diperbesar. Rina menunjuknya dengan jari telunjuk. "Lihat simbol ini. Lingkaran dengan garis melintang. Aku coba cari di database, tapi tidak ditemukan di produk plastik biasa." Arif mencondongkan tubuh, matanya menyipit memeriksa foto itu. Jantungnya berdegup lebih cepat, rasa mencekam merayap di dada seperti kabut dingin. "Jadi bukan pabrikan umum," katanya pelan, suaranya bergetar sedikit. "Ini seperti tanda produksi khusus. Mungkin pesanan terbatas." "Rin, bayangkan kalau ini bukan korban acak, kalau mereka diproduksi seperti barang? Potongan itu, rapi banget, seperti daging beku di supermarket. Tidak ada robekan, tidak ada darah kering yang berceceran. Mereka pasti dibersihkan dulu, mungkin dibekukan hidup-hidup sebelum dipotong." Rina mengangguk, wajahnya memucat. "Aku takut memikirkannya, Arif. Kalau 29 kantong itu dari satu orang saja, satu tubuh bisa jadi puluhan potongan, tapi jumlahnya tepat 29, seperti disengaja. Dan tidak ada laporan hilang yang cocok. Kemarin aku cek database nasional, 0. 0, Arif. Bagaimana bisa 29 orang lenyap tanpa jejak?" Ruangan tiba-tiba terasa lebih sempit, udara lebih berat. Arif merasakan denyut di pelipisnya, ingatan kabur mulai muncul lagi, bau darah familiar, suara anak kecil memanggil namanya dengan nada ketakutan. Aku merasa pernah cium bau ini sebelumnya," bisiknya, suaranya mencekam, mata menatap kosong ke dinding. Seperti di mimpi buruk masa kecil. Ruangan dingin, pisau mengiris daging, tapi bukan daging hewan. "Rin, apa kalau aku bagian dari ini? Kalau ingatanku rusak?" Rina memegang bahunya, tangannya dingin. "Jangan bilang gitu, Arif. Kau baik-baik saja. Ini kasus yang bikin kita semua gila. Tapi kalau kita diam, siapa yang cari keadilan untuk mereka?" Potongan wajah itu, mata mereka masih terbuka, seperti minta tolong. "Aku tak bisa tidur semalam, terus bayangin mereka disiksa sebelum mati." Sebelum mereka sempat mendalami lebih jauh, pintu ruangan terbuka kasar. Komisaris Danu masuk dengan ekspresi tegang, rokoknya sudah dinyalakan, asapnya memenuhi ruangan seperti kabut rahasia. "Berhenti dulu semua," katanya cepat, suaranya berat dan memerintah, mata menyapu ruangan seperti mencari pengkhianat. "Barusan aku dapat kabar dari pusat. Jangan keluarkan hasil apapun ke media. Kasus ini diklasifikasikan sebagai rahasia negara." Rina menatapnya bingung, berdiri tiba-tiba. "Rahasia negara? Tapi ini kasus kriminal biasa, Pak. 29 potongan manusia, mutilasi massal. Kita harus publikasikan, cari saksi, laporan hilang. Kalau ditutup, bagaimana kita selidiki?" Suaranya naik, emosional, tangan mengepal. "Pak, bayangkan kalau itu keluarga kita. Potongan lengan dengan cincin kawin, jari anak kecil, mereka manusia, bukan rahasia." Danu menatapnya tajam, rokoknya bergetar di bibir. "Tidak ada yang biasa di sini, Rina. Kita hanya melaksanakan perintah. Dari atas, langsung dari Jakarta." Ia mendekat ke meja Arif, suaranya rendah tapi mencekam. "Arif, kau tahu kan? Beberapa kasus terlalu besar untuk kita. Kalau bocor, bisa ada konsekuensi. Kau ingat kasus tahun lalu, penyidik yang hilang setelah gali terlalu dalam? Jangan jadi seperti dia." Arif berdiri, matanya bertemu Danu dengan tatapan penuh curiga. "Perintah dari siapa, Pak? Kenapa tiba-tiba rahasia negara? Ini mutilasi, Pak. 29 kantong, kode SR seperti produksi. Kalau ini pabrik ilegal, atau eksperimen gila? Kita penyidik, bukan boneka. Kalau kita tutup mata, kita sama saja dengan pelakunya." Suaranya pecah, emosional, tangan mengepal di meja.
Pak, aku lihat potongan itu kemarin. Mata mereka seperti minta ampun. Kita harus gali lebih dalam, bukan tutup. Danu menghela napas panjang, matanya menatap keluar jendela yang basah hujan. Itu tidak penting. Yang penting jangan mencari lebih jauh tanpa izin. Ini perintah, Arif. Kalau kau nekat, aku tak bisa lindungi kau. Ia berbalik, tapi suaranya bergetar sedikit, emosional yang jarang terlihat. Aku pernah punya kasus serupa dulu, anak muda. Gali terlalu dalam, akhirnya keluargaku yang bayar harganya. Jangan ulangi kesalahanku. Pintu tertutup dengan bunyi keras, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Rina menghela napas panjang, duduk kembali dengan wajah pucat. Kenapa rasanya makin aneh, ya, Arif? Seolah semua orang ingin menutupi sesuatu. Pak Danu, dia takut. Aku lihat di matanya. Kalau ini konspirasi besar, kita berdua bisa hilang seperti korban itu. Arif berdiri menatap keluar jendela yang masih basah oleh sisa hujan, hati berdegup kencang. Kita penyidik, Rina. Menutupi sesuatu justru alasan kenapa kita harus menggali lebih dalam. Kode SR itu, aku yakin singkatan dari sesuatu. Sumber rasa? Pabrik makanan beku yang tutup misterius? Aku ingat baca berita lama, pabrik itu ditutup karena gagal uji kelayakan, tapi warga bilang ada truk malam-malam tanpa lampu. Rina menatapnya khawatir, suaranya lirih. Arif, kau pusing lagi? Jangan paksa diri. Kemarin kau bilang bau darah itu familiar. Apa kalau kau trauma masa kecil? Jangan sampai kasus ini hancurkan kau. Arif tersenyum tipis, tapi matanya gelap. Mungkin, Rin. Tapi kalau aku berhenti sekarang, aku takkan bisa tidur lagi. Mereka, 29 itu, mereka butuh suara. Kalau bukan kita, siapa? Hari mulai beranjak siang ketika seseorang mengetuk pintu pelan. Pria berjaket abu-abu masuk dengan wajah waspada, mata menyapu ruangan seperti takut diawasi. Arif mengenalinya seketika. Hendra, wartawan lokal yang terkenal berani dan sedikit nekat, sering bocorkan info rahasia demi kebenaran. Arif, aku dengar kau pegang kasus di Jalan Sawah itu, katanya tanpa basa-basi, suaranya rendah tapi tegang, seolah dikejar waktu. Arif menatapnya hati-hati, berdiri perlahan. Informasi dari mana? Kasus ini rahasia, Hendra. Kalau bocor, kau bisa kena. Hendra tersenyum miring, tapi matanya gelisah. Dari orang yang seharusnya tidak bicara, tentu saja. Tapi aku punya sesuatu yang mungkin menarik. Kau tahu kan, aku pernah liput pabrik aneh di utara? Yang tutup mendadak? Ia mengeluarkan selembar foto lama dari sakunya, tangannya sedikit gemetar saat menyerahkannya. Foto itu menampilkan bangunan pabrik besar dengan tulisan pudar di depannya. Pabrik sumber rasa, produk beku berkualitas. Hendra menunjuk tulisan di bawah logo pabrik itu. Lihat lambangnya, lingkaran dengan garis melintang, persis seperti cap di plastik yang kalian temukan. Rina membeku, mendekat cepat. Dari mana kau dapat foto ini? Ini cocok dengan cap kita. Suaranya naik, emosional, mata melebar ketakutan. Hendra mengernyit, suaranya mencekam. Dari arsip berita tahun-tahun lalu. Pabrik ini ditutup secara misterius, katanya karena gagal uji kelayakan. Tapi warga sekitar bilang malam-malam sering ada truk keluar masuk tanpa lampu. Aku pernah coba liput, tapi dapat ancaman, surat tanpa nama, berhenti atau kau jadi bagian dari produk kami. Aku mundur waktu itu, tapi sekarang dengan 29 kantong itu, aku tak bisa diam. Arif, ini besar. Kalau pabrik itu masih operasi diam-diam, apa yang mereka produksi? Daging manusia? Eksperimen gila? Arif menyandarkan punggungnya di kursi, menatap foto itu lama-lama. Sebuah perasaan aneh kembali muncul di dadanya seperti deja vu yang menusuk. Ia merasa pernah melihat tempat itu, tapi di mana? Kapan? Jantungnya berdegup kencang, napas tersengal. Hendra, bisa antar aku ke lokasi pabrik ini? Katanya perlahan, suaranya tegang tapi tegas. Hendra mengernyit lebih dalam, matanya penuh keraguan. Sekarang? Kau gila. Tempat itu sudah dipagari, katanya dijaga orang bersenjata. Kalau ketahuan, kita bisa mati, dipotong dan dibungkus seperti mereka. Arif, pikir lagi.
Aku punya keluarga, kau juga. Ini bukan berita biasa, ini konspirasi yang bisa telan kita hidup-hidup. Rina menatap Arif, suaranya bergetar emosional. Arif, jangan nekat. Pak Danu sudah peringatkan. Kalau ini rahasia negara, ada yang lebih besar di baliknya. Kita bisa hilang, seperti 29 itu, lenyap tanpa jejak, tanpa laporan hilang. Arif menatap mereka berdua, matanya keras meski hati mencekam. Justru itu alasan kenapa aku harus ke sana. Kalau kita diam, konspirasi ini lanjut. Rin, Hendra, kalian lihat potongan itu kemarin? Mata mereka seperti minta tolong. Aku tak bisa abaikan. Kalau aku bagian dari mimpi buruk ini, aku harus tahu. Ruangan hening sejenak, hanya suara hujan pelan di luar. Hendra akhirnya mengangguk pelan, suaranya lirih. Baiklah, tapi malam ini. Tanpa sepengetahuan siapapun. Kalau gagal, jangan salahkan aku. Arif mengangguk, tapi dalam hati, ketakutan mulai merayap lebih dalam, seperti kabut tebal yang menyembunyikan horor lebih besar di depan. Sore itu tanpa sepengetahuan Komisaris Danu, Arif dan Rina berangkat bersama Hendra menuju arah utara Lampung Timur. Mobil mereka melaju di jalanan berlumpur, melewati kebun singkong yang bergoyang ditiup angin senja dan hutan karet tua yang gelap seperti bayangan konspirasi. Langit mulai gelap, awan hitam menggantung rendah, seolah alam tahu apa yang akan mereka hadapi. Hendra mengemudi dengan tangan kaku di setir, matanya melirik spion. Kau yakin mau lakukan ini, Arif? Tempat itu bukan sembarang pabrik tutup. Warga bilang malam-malam ada suara jeritan pelan dari dalam, seperti orang disiksa. Dan pagarnya dijaga orang bersenjata, katanya militer. Kalau ketahuan, kita bisa jadi potongan ke-30. Suaranya tegang, campur ketakutan dan adrenalin, napasnya tersengal saat mobil bergoyang di lubang. Arif duduk di kursi depan, matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya berputar kacau. Aku tahu risikonya, Hendra. Tapi kalau kita mundur sekarang, 29 kantong itu sia-sia. Kode SR, cap lingkaran itu, semua mengarah ke sumber rasa. Aku merasa ini pesan buat aku. Bau darah kemarin, seperti ingatan yang terkubur. Rina di belakang memegang tas forensiknya erat, wajahnya pucat tapi tegas. Arif, jangan bilang gitu. Kita tim, oke? Tapi kalau ini jebakan? Pak Danu sudah peringatkan rahasia negara. Kalau kita mati di sana, tak ada yang tahu. Aku takut, tapi lebih takut kalau kita biarkan mutilasi ini lanjut. Potongan wajah itu, mata mereka seperti menatapku, minta tolong. Suaranya bergetar emosional, air mata menetes pelan, tapi ia usap cepat. Kita harus dapat bukti. Foto, sampel apapun. Mobil berhenti di tepi hutan, papan tua, wilayah terbatas, dilarang masuk, muncul samar di kegelapan. Di balik pagar kawat berduri, bangunan pabrik besar dengan cat mengelupas berdiri angker, seperti monster tidur. Gerbangnya tertutup rapat, tulisan, sumber rasa, pudar tapi masih terbaca. Hendra mematikan mesin, suaranya lirih. Kita jalan kaki dari sini. Kalau ada yang lihat, gawat besar. Pintu belakang ada celah pagar, aku pernah foto dari situ. Mereka bertiga menyusup lewat lubang pagar yang berkarat, duri mencakar kulit, darah tipis mengalir dari lengan Rina. Udara di dalam area pabrik terasa dingin abnormal, meski malam belum sepenuhnya turun. Bangunan tua itu sunyi, tapi dari salah satu jendela retak, cahaya redup oranye berkedip seperti lampu mesin yang masih bernapas. Rina berbisik pelan, tangannya memegang senter kecil. Kau lihat itu? Pabrik ini seharusnya tutup bertahun-tahun. Lampu menyala berarti ada listrik. Arif, hati-hati, kalau ada sensor, kita mati. Arif mengangguk, merunduk mendekati dinding luar, jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Dari celah jendela, ia mengintip ke dalam, deretan peti pendingin besar, semuanya berlabel SR di sudut kanan, suhu 20 derajat tertera di layar digital yang berkedip. Uap dingin mengepul pelan, dan di antara peti, tumpukan kotak perak yang mencurigakan. Ini, masih beroperasi, gumam Arif, suaranya mencekam, napasnya membentuk kabut di udara dingin. Hendra menelan ludah keras, wajahnya basah keringat. Ya Tuhan, ini gila. Kalau mereka produksi daging manusia di sini, potong hidup-hidup, bungkus vakum, simpan dingin. Aku dengar rumor,
Pabrik ini dulunya proses makanan, tapi setelah tutup, ada yang bilang jadi tempat buang mayat ilegal. Arif, mundur yuk. Tapi Arif tak bergeming. Kita harus masuk. Aku harus tahu apa yang disimpan di sana. Rina memegang lengannya, suaranya gemetar intens. Arif, ini berbahaya. Kalau ketahuan, mereka potong kita juga. Bayangin, dibungkus plastik hitam, kode SR, dibuang di sawah. Aku tak mau kau mati konyol gini. Matanya berkaca, emosi meluap. Arif menatapnya, tangannya memegang pipi Rina sebentar, hangat di tengah dingin. Aku tahu, Rin. Tapi kalau bukan sekarang, kapan? Mereka, korban itu, mereka tak punya suara. Aku merasa ini hubunganku. Mereka masuk melalui pintu samping yang terbuka sedikit, engsel berderit pelan seperti jeritan tertahan. Aroma pendingin bercampur darah langsung menyergap, membuat perut Rina mual. Bau ini, sama seperti di sawah, tapi lebih kuat, bisiknya, menutup hidung. Di dalam ruangan, lampu berkelap-kelip menerangi puluhan peti logam dengan tulisan, sumber rasa batch SRN4. Arif mendekat ke salah satunya, tangannya gemetar membuka tutup peti pelan. Uap dingin menyembur keluar seperti napas hantu, dan di dalamnya tampak potongan tubuh manusia yang dibungkus plastik hitam identik, lengan dengan vena biru berdenyut samar, seolah masih hidup, potongan dada dengan jantung parsial yang bergerak pelan di bawah lapisan es tipis, kaki dengan otot kaku tapi kulit halus, seperti diawetkan untuk eksperimen. Ini, hidup, jerit Rina pelan, menutup mulutnya menahan muntah, matanya melebar horor. Lihat, denyutnya. Mereka belum mati total, mungkin obat bius atau kriogenik. Sadis sekali, Arif. Siapa yang bisa lakuin ini pada manusia? Potong hidup-hidup, simpan seperti daging sapi. Hendra mundur, wajahnya pucat pasi, suaranya pecah. Ya Tuhan, ini tempat penyimpanan mayat tapi hidup. Aku tak tahan, Arif. Ini bukan berita, ini neraka. Arif berdiri kaku, darahnya seolah membeku. Di dinding depan peti, ia melihat sesuatu yang membuat dunia berputar. Foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Wajahnya mirip dirinya, dengan nama di bawahnya, Arif, subjek KRF07. Ini, aku, gumamnya, tangannya gemetar menyentuh foto itu, suaranya mencekam ketakutan. Rin, ini aku kecil. Apa artinya? Kalau aku bagian dari ini, mutilasi ini, apa ingatanku bohong? Rina memegang bahunya, suaranya lirih panik. Arif, itu kau? Tuhan, jangan. Kalau kau subjek, berarti mereka ciptakan kau di sini? Potongan ini saudaramu? Aku takut, Arif. Kita harus kabur sekarang. Tiba-tiba, suara pintu besi berderit dari dalam, diikuti langkah berat. Cepat, sembunyi, bisik Arif, menarik mereka ke balik tumpukan tong bekas. Dua pria berseragam hitam keluar membawa kotak perak, salah satunya berkata pelan tapi dingin, cepat antar ke mobil. Dokter Wahyu tak mau ada yang lihat. Batch ini gagal lagi, denyutnya tak stabil. Nama Wahyu membuat jantung Arif berdegup lebih kencang, seperti petir menyambar ingatan kabur. Setelah pria itu pergi, Arif berbisik, kita harus keluar. Tapi foto itu aku harus ambil. Saat ia meraih foto, alarm pabrik berbunyi keras, lampu merah berputar menyorot segala arah. Kita ketahuan. Lari, teriak Hendra, suaranya panik. Mereka berlari menuju pintu samping, tapi langkah berat penjaga mendekat, suara senjata di kokang menggema. Tangkap mereka. Jangan biarkan keluar hidup-hidup, jerit salah satu penjaga. Tembakan meletus, peluru menghantam dinding dekat Rina, serpihan logam mencakar lengannya, darah mengalir panas. Arif, lari. Jangan tunggu, jerit Rina, suaranya pecah ketakutan. Arif menarik Hendra yang tersandung, napas mereka tersengal di lorong sempit. Ledakan kecil dari ruang pendingin picu kabur dramatis, pintu besi runtuh, api kecil menyambar kotak perak, uap dingin campur asap membuat pandangan kabur. Mereka lompat pagar, lari ke mobil, hati masing-masing berdegup seperti bom waktu. Di rumah aman kecil di pinggiran desa, sebuah pondok reot dengan ranjang kayu usang dan dinding lembab, ketakutan masih menyelimuti. Hendra tertidur kelelahan di kursi, perbannya berdarah dari luka kecil. Arif dan Rina duduk di ranjang, napas masih berat. Kau baik-baik saja? Tanya Arif pelan,
memeriksa luka lengan Rina, darahnya campur peluh. Rina menatapnya, matanya penuh emosi, takut, marah, tapi juga hasrat yang meledak dari adrenalin. Aku takut mati di sana, Arif. Tapi lebih takut kalau kau bagian dari kegilaan itu. Foto itu, kau mirip anak kecil disiksa. Suaranya lirih, tangannya memegang wajah Arif, pelan tapi intens. Ketakutan picu gairah liar, Arif menarik Rina ke pelukannya, bibir mereka bertemu romantis dulu, lembut, penuh janji di tengah horor. Rin, kau satu-satunya nyata bagiku sekarang, bisiknya, napas panas di lehernya. Tapi pelukan berubah birahi kasar. Tangan Arif meremas punggung Rina di ranjang reot yang berderit, baju robek pelan, kulit saling bergesek panas. Rina mendesah liar, gigit bahu Arif campur peluh darah dari lukanya, birahi mendominasi seperti pelarian dari mimpi buruk, tubuh bergoyang ritme cepat, nafas tersengal campur erangan romantis yang menyayat. Jangan tinggalkan aku, Arif, jangan jadi seperti mereka, bisik Rina di puncak gairah, air mata menetes. Tapi saat klimaks, ingatan masa lalu muncul lagi, jeritan anak di ruang dingin. Arif tarik diri tiba-tiba, wajahnya pucat. Maaf, Rin, aku tak bisa. Foto itu, apa kalau aku monster? Rina memeluknya erat, hati menyayat. Kau manusia, Arif. Tapi malam ini, kita hampir mati. Besok, kita lanjut buru kebenaran. Di luar, angin malam berhembus dingin, seolah pabrik sumber rasa masih memanggil dengan rahasia mutilasinya. Udara malam menempel di kulit seperti kabut dingin yang tak mau pergi, membawa bau asap dan darah yang masih segar dari reruntuhan pabrik sumber rasa. Suara alarm masih bergema memantul di antara dinding logam berkarat, menciptakan simfoni kegilaan yang membuat telinga berdengung. Arif, Rina, dan Hendra berlari melewati lorong sempit yang basah oleh cairan entah apa, darah, oli, atau campuran keduanya. Kaki mereka menghantam lantai lengket dengan suara lengket yang mencekam. Napas mereka tersengal, jantung berdegup seperti palu godam di dada. Di belakang, suara langkah berat dan teriakan penjaga bersenjata makin dekat, diselingi letusan tembakan sporadis yang memercikkan serpihan dinding. Ke kiri, Arif. Cepat, teriak Rina, suaranya pecah ketakutan, tangannya memegang lengan Arif erat seolah tak mau lepas. Mereka membelok tajam ke gudang kosong, Hendra menutup pintu besi dari dalam dan mengganjalnya dengan batang kayu patah yang rapuh. Suasana senyap seketika, hanya suara napas mereka yang terdengar berat dan putus-putus, seperti binatang buruan yang kelelahan. Arif bersandar di dinding dingin, keringat bercampur darah di pelipisnya dari luka gores kecil. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya disimpan di tempat ini? Gumamnya pelan, suaranya tegang, mata menyapu kegelapan gudang yang penuh bayangan aneh, tong-tong berkarat yang mungkin menyembunyikan lebih banyak horor. Rina menjawab dengan suara gemetar, tubuhnya masih bergetar dari adrenalin. Aku tidak tahu, Arif. Tapi pabrik ini bukan sekadar tempat penyimpanan. Ini laboratorium rahasia. Potongan tubuh itu, denyutnya masih ada. Mereka seperti dibekukan hidup-hidup, dipotong untuk bagian-bagian. Sadis sekali. Kalau foto itu benar kau kecil, berarti kau pernah di sini? Dioperasi seperti hewan percobaan? Matanya berkaca, emosi meluap, takut campur marah. Arif, kalau kau subjek mereka, apa artinya hidupmu? Apa ingatanmu bohong? Aku tak mau kau hilang seperti 29 itu. Dipotong, dibungkus, dibuang tanpa nama. Hendra menatap sekeliling gudang yang gelap, suaranya lirih panik. Kita harus keluar sebelum mereka menemukan kita. Kalau tidak, kita bakal menyusul potongan-potongan itu. Lengan, kaki, wajah yang mata masih terbuka. Aku tak tahan bayanginnya, Arif. Ini bukan berita yang aku mau liput, ini mimpi buruk hidup. Arif mengangguk pelan, tapi matanya tajam, mencari jalan keluar. Ia menatap jendela kecil di ujung ruangan, cahaya samar dari luar menyusup. Kita lewat situ. Satu persatu. Mereka naik pelan, Arif duluan, tubuhnya merangkak di ambang jendela yang retak. Rina yang terakhir, tapi saat ia hampir keluar, suara pintu besi di belakang mereka terbuka paksa dengan dentuman keras. Cahaya senter menyorot tajam seperti pisau, menyilaukan mata. Di sana mereka, teriak seseorang, suaranya dingin dan profesional, seperti pembunuh bayaran. Tanpa pikir panjang, Arif menarik Rina keluar dengan tarikan kasar, mereka berlari menuju area parkir pabrik yang gelap gulita, semak belukar mencakar kaki. Suara tembakan meletus lagi,
Peluru menghantam tembok dan memercikkan serpihan semen yang panas menyentuh kulit. Hendra berlari paling depan sambil berteriak panik, suaranya pecah. Mobil di luar pagar. Cepat, atau kita mati di sini. Namun sebelum mereka sempat mencapai pagar, 3 pria bersenjata muncul dari sisi lain seperti hantu keluar dari kabut. Arif spontan menunduk, menarik Rina ke bawah tumpukan drum logam yang berkarat, bau karat campur darah menusuk hidung. Hendra mencoba melawan, tapi seseorang menghantam kepalanya dari belakang dengan gagang senjata. Suara benturan tulang membuat Rina menjerit kecil. Hendra jatuh pingsan, darah mengalir dari pelipisnya. Arif memandang ke arah Rina, berbisik cepat di tengah kegelapan. Kau cari jalan lain keluar. Aku akan ambil Hendra. Rina menatapnya tak yakin, suaranya bergetar emosional. Arif, mereka terlalu banyak. Jangan mati konyol gini, kau satu-satunya yang tahu foto itu. Kalau kau hilang, aku sendirian lawan kegilaan ini. Terserah, aku tidak akan tinggalkan dia, balas Arif tegas, suaranya mencekam tapi penuh tekad. Ia keluar dari persembunyian, merangkak mendekati Hendra yang tergeletak, napas Hendra pelan tapi stabil. Tapi sebelum sempat menggapainya, suara berat terdengar dari arah kanan, dingin seperti es. Berhenti di tempat, Arif. Arif membeku, darahnya seolah berhenti mengalir. Dari kegelapan muncul seorang pria berjas putih dengan wajah dingin dan tenang. Dr. Wahyu, usianya sekitar 50-an, rambut mulai memutih, tapi tatapan matanya tajam seperti pisau bedah yang siap mengiris. Di tangannya ia memegang pistol kecil yang diarahkan langsung ke dada Arif, cahaya bulan memantul di larasnya. Aku sudah menduga kau akan datang, katanya pelan tapi pasti, suaranya seperti bisikan kematian. Arif menggertakkan gigi, berdiri pelan, matanya penuh amarah. Siapa engkau? Apa hubunganmu dengan plastik-plastik itu? Potongan tubuh yang denyut masih ada. Kau potong mereka hidup-hidup? Sadis. Kau monster. Wahyu tersenyum tipis, dingin tanpa emosi, melangkah mendekat. Kau menyebutnya plastik. Aku menyebutnya hasil penelitian. 29 kantong itu hanyalah sisa dari sesuatu yang lebih besar, kegagalan genetik yang harus dibuang. Mereka tak sempurna seperti kau. Arif maju selangkah meski moncong pistol mengarah padanya, suaranya pecah emosional. Kau membunuh orang dan menyebutnya penelitian? 29 manusia, dipotong rapi seperti daging pabrik. Mata mereka masih terbuka, seperti minta ampun. Siapa kau sebenarnya? Kenapa nama Wahyu disebut tadi? Wahyu menghela napas panjang, tatapannya seperti ayah pada anak bandel. Tidak, Arif. Aku tidak membunuh siapapun. Mereka dipilih, dari jalanan, panti asuhan, pengungsi tanpa nama. Proyek reform, menciptakan individu tanpa identitas, tanpa masa lalu. Sebagian berhasil, sebagian gagal. Dan kau, Arif, kau adalah satu dari sedikit yang lolos. Kau sempurna, adaptasi tinggi, tapi kau kabur sebelum proyek selesai. 29 yang lain tidak seberuntung itu. Dunia seolah berhenti berputar bagi Arif. Kata-kata itu menampar keras pikirannya, membuatnya mundur setapak, wajahnya pucat. Apa maksudmu? Kau bohong. Aku penyidik, bukan subjek percobaanmu. Ingatanku mimpi buruk itu, ruang operasi dingin, pisau mengiris daging hidup, itu kau? Kau bedah anak kecil seperti aku? Suaranya naik, emosional mencekam, tangannya gemetar. Rina, yang bersembunyi di balik tong besi, mendengar semuanya, tubuhnya gemetar, air mata menetes tanpa sadar. Kenapa? Kenapa aku? Tanya Arif serak, napas tersengal. Wahyu tersenyum lagi, suaranya dingin menyayat. Karena kau sempurna. Kau punya kemampuan beradaptasi yang tinggi. Kau adalah eksperimen yang berhasil, tapi kau kabur. Kau masih punya bekas luka di sisi punggungmu, bukan? Luka yang tidak pernah kau tahu asalnya. Itu bekas operasi dari kami iris kulitmu, ganti jaringan, ciptakan ulang agar kau tak punya masa lalu. Arif gemetar hebat, tangannya menyentuh punggung secara refleks, luka lama itu, panjang dan rapi, seperti sayatan bedah yang menyayat hati. Flashback melanda Arif seperti banjir darah. Ia kecil, terbaring di meja operasi dingin, cahaya lampu bedah menyilaukan mata. Suara pisau mengiris daging hidup bergema, darah mengalir panas di kulit, jeritan pelan dari anak-anak lain di ruang sebelah,
Tubuh dibedah sadis, organ diambil untuk modifikasi, tulang dipatah lalu disambung ulang. Nomor 7, siap untuk fase berikutnya, bisik suara Wahyu samar. Arif terbangun dari flashback, jerit kecil keluar dari mulutnya. Tidak. Kau bohong. Aku manusia, bukan ciptaanmu. Kau ciptakan tentara abadi untuk pemerintah? Konspirasi gila ini, mutilasi massal untuk kegagalan genetik? Kau potong mereka hidup, simpan denyut jantung untuk apa? Evolusi kejam? Wahyu menggeleng pelan, pistol masih mengarah. Ini untuk masa depan. Kau tidak tahu siapa dirimu sebenarnya, kan? Kau bagian dari hasil penelitian kami. DNA dimodifikasi, ingatan dihapus. Tapi kau menolak, itulah kenapa kau berbahaya. Sebelum Arif sempat merespons, suara mesin kendaraan terdengar mendekat dari arah depan pabrik. Lampu sorot menyinari area parkir, menyilaukan mata. Komisaris Danu keluar dari mobil bersama beberapa anggota polisi bersenjata, wajahnya tegang tapi tegas. Turunkan senjatamu, Wahyu, teriak Danu, suaranya berat memerintah. Wahyu mengangkat tangannya pelan, tapi wajahnya tak menunjukkan takut. Cepat tangkap dia, perintah Danu. Namun sebelum polisi sempat mendekat, salah satu anak buah Wahyu menekan tombol di dinding, dan seketika seluruh pabrik berguncang hebat. Ledakan keras mengguncang udara, api menyambar dari ruang pendingin, suara logam berjatuhan seperti jeritan logam. Rina berlari keluar dari persembunyian sambil menjerit. Arif, ayo keluar. Ini jebakan. Arif menoleh, tapi asap tebal sudah menutupi pandangan. Ia berlari menarik Hendra yang tak sadarkan diri, sementara Danu dan timnya berusaha mengevakuasi mereka. Tapi ketika Arif menoleh ke tempat Dokter Wahyu berdiri, pria itu sudah menghilang, menyisakan bau obat dan asap yang menyengat. Beberapa jam kemudian, di halaman depan kantor kepolisian yang kacau, mobil ambulans hilir mudik membawa korban luka. Rina duduk di bangku panjang, tangannya bergetar memegang secangkir kopi dingin. Arif berdiri tak jauh, matanya kosong menatap tanah, pikirannya dipenuhi kata-kata Wahyu yang menyayat. Komisaris Danu mendekat, menepuk bahunya pelan. Kau berani, Arif, tapi kau juga bodoh. Operasi ini seharusnya direncanakan, bukan nekat seperti itu. Arif tak menjawab langsung, suaranya pelan tapi tegang. Dia mengenalku, Pak. Dokter Wahyu tahu tentang aku, luka punggung, masa lalu yang aku tak ingat. Apa Pak tahu? Apa Pak bagian dari konspirasi ini? Reform? Eksperimen mutilasi untuk cipta manusia abadi? Danu memandangnya dalam diam, matanya penuh rahasia, lalu berbisik. Mungkin ada hal yang sebaiknya tidak kau bongkar. Ini lebih besar dari kita, Arif. Kalau kau gali lagi, kau bisa hilang seperti 29 itu. Arif menatapnya tajam, hati mencekam. Tidak, Pak. Justru itu yang harus aku bongkar. 29 orang itu butuh keadilan, dan aku akan cari tahu kenapa mereka disebut hasil penelitian. Sudah 3 hari sejak pabrik sumber rasa meledak menjadi kobaran api yang membara, meninggalkan luka tak kasat mata di benak Arif yang masih membara seperti bara panas yang tak kunjung padam. Kantor kepolisian Lampung Timur dipenuhi tumpukan berkas dan laporan yang menumpuk seperti tumpukan mayat tak bernama, aroma kopi basi dan asap rokok komisaris Danu yang tak pernah hilang. Arif duduk di meja kerjanya, memandangi satu map lusuh bertuliskan, Project Reform, yang diselamatkan Rina dari reruntuhan pabrik malam itu, map yang terasa berat seperti beban rahasia yang siap meledak. Tangannya gemetar saat menyentuhnya, seolah benda itu mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar kertas, darah kering, jeritan tertahan, atau ingatan yang dipaksa hilang. Ini bukti, Rin, gumamnya pelan, suaranya tegang, mata menatap kosong ke map itu. Tapi kenapa rasanya seperti kutukan? Setiap halaman, aku lihat potongan tubuh itu lagi, denyut jantung samar di bawah es, mata terbuka minta ampun. Kalau reform ini nyata, berapa banyak lagi yang mereka mutilasi? Berapa banyak anak seperti aku kecil yang dibedah hidup-hidup? Rina berdiri di sisi meja, wajahnya tanpa letih dengan lingkar hitam di bawah mata, tapi matanya tajam seperti pisau bedah yang siap mengiris kebenaran. Semalam aku menyalin sebagian dokumen ini, ucapnya lirih, suaranya bergetar emosional, tangan membuka halaman dengan hati-hati seolah takut meledak. Kebanyakan data medis dan catatan eksperimen, modifikasi genetik, penghapusan memori, transplantasi organ hidup. Tapi yang aneh, semua nama subjeknya dihapus, seperti mereka bukan manusia,
cuma kode. Tapi di salah satu halaman ada kode ARF Sol 7. Aku pikir itu kode produksi biasa, tapi setelah kupikir-pikir, ARF, itu bisa singkatan dari namamu, Arif. Sol 7, subjek nomor 7. Arif, kalau benar, kau bagian dari kegagalan mereka. Kau yang lolos, tapi yang lain dimutilasi jadi 29 kantong. Matanya berkaca, suara pecah mencekam. Aku takut, Arif. 3 hari ini aku mimpi mereka, potongan lengan dengan vena berdenyut, wajah anak kecil dengan mata kosong. Kalau kau subjek, berarti hidupmu bohong? Aku tak mau kau hilang lagi. Seperti malam di pabrik, api menyambar, asap menyesak, dan kau hampir mati tarik hendra. Arif menelan ludah, jantungnya berdetak cepat seperti detik jam bom. ARF itu bisa saja singkatan namaku. Gumamnya pelan, suaranya tegang menyayat, tangan mengepal hingga kuku menusuk telapak. Rin, sejak Wahyu bilang itu, aku tak bisa tidur. Setiap malam, flashback datang, ruang operasi dingin, pisau mengiris kulitku hidup-hidup, darah mengalir panas di dada, jeritan anak-anak lain bergema seperti eko neraka. Aku rasanya seperti boneka mereka, dicincang dan disambung ulang. Kalau kode ini aku, berarti aku bukan Arif asli? Aku ciptaan konspirasi sadis ini, mutilasi massal untuk evolusi? Aku takut, Rin. Takut kalau aku bangun besok, ingatanku hilang lagi, dan aku jadi seperti 29 itu, potongan tanpa nama. Suasana di ruangan mendadak hening, hanya suara jarum jam yang berdetak memecah keheningan seperti detik menuju kehancuran. Rina menatap Arif cemas, tangannya memegang tangan Arif erat. Arif, kau harus siap dengan kemungkinan apapun. Kita tidak tahu seberapa dalam ini semua. Pemerintah, militer, Wahyu yang kabur. Tapi kau manusia, Arif. Apapun yang mereka lakukan, kau punya hati yang berdetak, bukan mesin. Jangan biarkan ini hancurkan kau. Arif menghela napas panjang, menatap keluar jendela di mana hujan mulai turun pelan lagi, membasahi kaca seperti air mata langit. Aku hanya ingin tahu siapa aku sebenarnya. Rina. Kalau benar aku bagian dari proyek itu, aku ingin tahu kenapa aku masih hidup, kenapa aku lolos, sementara yang lain dipotong-potong hidup, organ diambil untuk penelitian. Ini konspirasi kejam, Rin. Mereka ciptakan manusia abadi, tapi harga darah tak terhitung. Sore itu, Arif dan Rina memutuskan menemui Komisaris Danu di ruangannya yang penuh asap rokok, pintu tertutup rapat seperti menyembunyikan rahasia negara. Pria tua itu sedang menyalakan rokok baru. Wajahnya lebih lelah dari biasanya, mata menyipit di balik kacamata tebal. Begitu Arif menyerahkan map proyek reform, Danu terdiam cukup lama, tangannya gemetar sedikit saat membuka halaman pertama. Dari mana kalian dapat ini? Tanyanya akhirnya, suaranya berat dan tegang, seperti menahan beban berat. Dari pabrik yang meledak, Pak. Kami menemukannya di ruang bawah tanah sebelum ledakan, di antara peti pendingin dengan potongan tubuh denyut masih ada, jawab Rina cepat, suaranya emosional naik. Pak, ini bukti. Reform, eksperimen sadis, mutilasi manusia hidup untuk modifikasi genetik. Nama Wahyu muncul di sana, dia yang pimpin. Kenapa Pak tutup mata? Ini konspirasi besar, mungkin pemerintah terlibat. 29 kantong itu sisa kegagalan mereka. Dipotong seperti daging pabrik, dibuang tanpa ampun. Pak, kalau Pak tahu, kenapa tak bertindak? Anak-anak seperti di foto Arif kecil, dibedah hidup-hidup. Danu membuka halaman pertama lagi, menatap tulisan tangan yang rapi tapi dingin seperti catatan pembunuh. Wahyu, aku pernah dengar nama itu dulu, gumamnya, suaranya lirih mencekam. Dokter forensik dari Jakarta yang diberhentikan secara misterius sekitar 10 tahun lalu. Katanya terlibat dalam penelitian manusia hidup, operasi tanpa bius, transplantasi organ ilegal, mutilasi untuk penyempurnaan. Tapi kasusnya ditutup rapat. Tidak ada bukti, tidak ada laporan korban. Aku coba selidiki dulu, tapi dapat peringatan dari atas, berhenti atau keluargamu bayar. Arif langsung menegakkan tubuh, matanya menyala amarah. Kenapa diberhentikan, Pak? Kalau polisi tahu tapi tak bertindak, berarti polisi bagian dari konspirasi. Pak, Wahyu bilang aku subjek reform, luka punggungku bekas operasi mereka. Aku rasanya seperti mimpi buruk hidup, ingatan pisau mengiris kulit, darah mengalir, jeritan tak berujung. Kalau ini nyata, berapa banyak lagi yang mereka ciptakan?
Mutilasi sadis ini untuk apa? Tentara abadi pemerintah? Pak, jawab. Kalau Pak diam, Pak sama saja setuju dengan kejamnya. Rina menatap Danu tak percaya, suaranya pecah. Jadi polisi tahu tapi tidak pernah bertindak? Pak, bayangkan kalau itu anak Pak, dipotong hidup, simpan di peti dingin seperti daging beku. Ini bukan penelitian, ini pembantaian. Danu menghela napas berat, rokoknya jatuh ke asbak, matanya penuh kelelahan dan rahasia. Beberapa hal tidak bisa disentuh, anak-anak. Ada tangan yang lebih tinggi di balik semua ini, militer, elit Jakarta. Kalau kalian gali, kalian bisa hilang seperti Wahyu yang dipecat. Aku sudah kehilangan satu anak karena kasus serupa, hilang tanpa jejak, mungkin jadi potongan di pabrik seperti itu. Jangan ulangi kesalahanku. Arif mengepalkan tangan, suaranya tegang mencekam. Kalau begitu, biar saya yang sentuh, Pak. Aku tak punya apa-apa lagi kalau ingatanku bohong. Aku akan buru Wahyu, ungkap reform ini, konspirasi mutilasi yang telan nyawa tanpa ampun. Danu menatapnya lama, suaranya pelan tapi menyayat. Hati-hati, Arif. Orang-orang di atas tidak segan menghapus siapapun yang terlalu tahu. Kalau kau mati, siapa yang ingat 29 itu? Malam itu, Arif tak bisa tidur di kamar kosnya yang gelap, lampu mati, hanya diterangi cahaya remang dari jalan. Kepalanya berdenyut sakit, matanya berat, dan tiba-tiba kilasan muncul seperti tirai waktu tersibak. Ia melihat dirinya kecil di ruangan putih dingin, terbaring di atas meja operasi, suara seseorang terdengar samar, lembut tapi mengerikan. Nomor 7, siap untuk fase berikutnya. Iris di sini, ambil sampel genetik, jangan biarkan dia jerit terlalu keras. Arif terbangun dengan teriakan kecil, napasnya tersengal, keringat dingin menetes dari dahinya. Ia menatap cermin di depan tempat tidur, wajahnya sendiri terasa asing seperti wajah klon. Ia membuka bajunya, menatap luka lama di punggung yang disebut Dr. Wahyu, luka panjang dan rapi seperti bekas sayatan bedah yang menyayat jiwa. Apa benar aku hasil dari percobaan mereka? Dipotong, disambung, dimodifikasi seperti monster, gumamnya, tangannya gemetar saat menyentuhnya. Di meja kecil di sisi tempat tidur, ponselnya bergetar pelan. Pesan dari nomor tak dikenal muncul, berhenti mencari, Arif, sebelum semuanya terulang lagi. Arif memandang pesan itu lama, jantung berdegup kencang, lalu mengetik balasan cepat, siapa kau? Wahyu. Tapi pesan itu tak terkirim, nomor pengirim sudah tak aktif. Ia memejamkan mata, menahan amarah yang membuncah di dadanya. Kalau kalian pikir bisa menghentikanku, kalian salah besar. Aku akan ungkap semuanya, mutilasi ini, konspirasi ini. Hujan deras mengguyur lagi, dan di tengah gemuruh petir, Rina datang ke kamarnya, basah kuyup, wajahnya penuh kekhawatiran. Arif, aku tak bisa tidur. Mimpi itu lagi, pabrik, api, potongan tubuh. Kau baik-baik saja? Tanyanya lirih, mendekat dan memeluknya erat. Arif memeluk balik, napas mereka bercampur di udara lembab. Ketakutan malam itu meledak menjadi gairah kedua. Rina hibur Arif dengan sentuhan lembut romantis dulu, jari menyusuri luka punggungnya, bibir menyentuh lehernya pelan. Kau bukan monster, Arif. Kau manusia yang aku cintai, bisiknya, suara penuh birahi yang mulai liar. Pelukan eskalasi keranjang basah hujan, tubuh saling remas di lantai reot yang dingin, gigitan gairah campur tangis Rina, birahi mendominasi seperti badai. Tangan Arif meremas dada Rina, nafas panas campur peluh, tubuh bergoyang ritme kasar romantis, erangan menyayat di tengah hujan deras. Jangan tinggalkan aku, Arif, jangan jadi seperti mereka yang dingin tanpa hati. Desah Rina di puncak, air mata menetes campur peluh. Tapi rahasia Arif, ingatan mutilasi, buat Rina ragu asmara, tarik diri pelan setelah klimaks. Arif, kalau kau bagian dari reform, apa kita bisa bersama? Aku takut kehilangan kau pada konspirasi ini. Arif memeluknya erat, suaranya tegang. Aku akan lawan, Rin. Besok kita lanjut, cari Wahyu, ungkap semuanya. Di luar, hujan tak berhenti, seolah menangisi rahasia yang semakin dalam. Keesokan harinya, setelah malam penuh gairah yang menyayat hati di kamar kos Arif, langit Lampung masih mendung seperti pikiran yang tak kunjung cerah. Arif dan Rina pergi ke rumah sakit lama di pinggiran Sukadana, tempat yang disebut dalam salah satu dokumen reform yang mereka salin. Bangunan hancur dengan dinding berlumut hijau tebal seperti kulit mayat yang membusuk,
kaca jendela pecah seperti mata yang hancur, dan udara lembab penuh bau formalin campur tanah basah yang menusuk hidung. Mobil mereka berhenti di depan gerbang berkarat yang setengah roboh, angin pelan menggoyang pepohonan liar di sekitar, seolah alam berbisik peringatan. "Ini tempatnya, Rin," kata Arif pelan, suaranya tegang, tangan memegang kemudi erat hingga jari memutih. "Dokumen bilang ada ruang bawah tanah dengan label ARF. Kalau ini benar, mungkin ada bukti lebih, potongan tubuh lagi, atau ingatanku yang hilang. Aku takut, Rin. Takut kalau aku masuk, aku takkan keluar sama lagi. Apa kalau aku ciptaan mereka, hidupku cuma eksperimen gagal?" Rina menatapnya, matanya penuh kekhawatiran yang mendalam, tangannya menyentuh lengan Arif lembut tapi gemetar. "Arif, jangan bilang gitu. Malam tadi, kau bilang kau manusia, dan aku percaya. Tapi kalau ini jebakan? Rumah sakit ini tutup 10 tahun lalu, katanya karena kecelakaan lab, tapi rumor bilang ada jeritan malam-malam, seperti anak-anak disiksa. Kalau kita temukan sesuatu, seperti peti dengan tubuh diawetkan, mata terbuka kosong minta ampun, aku tak sanggup lagi. Aku takut kehilangan kau, Arif. Kau satu-satunya yang bikin aku kuat di kegilaan ini. Malam tadi, pelukanmu, gairah itu nyata, bukan bohong seperti ingatanmu." Suaranya pecah emosional, air mata menetes pelan, tangan mengepal baju Arif. "Jangan masuk sendirian. Kita bersama, oke? Kalau ada Wahyu di sana, atau konspirasi pemerintah yang tutup proyek ini, kita kabur bareng." Arif mengangguk pelan, tapi hatinya mencekam seperti ditarik ke jurang gelap. Mereka turun dari mobil, menyusup lewat pintu samping yang retak, langkah kaki mereka bergema di koridor panjang yang gelap, debu tebal menari di cahaya senter kecil. Udara dingin menusuk tulang, bau darah kering campur obat membuat perut mual. "Lihat dinding ini, bekas goresan tangan, seperti orang coba kabur," bisik Rina, suaranya gemetar intens, jari menyentuh bekas cakar yang dalam seperti luka mutilasi. "Arif, ini bukan rumah sakit biasa. Ini penjara eksperimen, bayangin pasien dibedah hidup, organ diambil untuk reform, tubuh dimutilasi rapi seperti di pabrik. Aku dengar cerita warga, anak-anak hilang di sini, lenyap tanpa jejak. Kalau kau salah satunya." "Tuhan, jangan." Arif menelan ludah, flashback muncul lagi, pisau mengiris punggungnya, darah mengalir panas, jeritan kecilnya sendiri bergema. "Rin, aku rasanya pernah di sini. Bau ini, familiar seperti mimpi buruk. Kalau aku subjek, berarti aku dipotong juga? Luka punggung ini, apa kalau mereka ambil bagianku untuk ciptakan yang baru? Aku tak mau jadi monster, Rin. Aku takut kalau aku bukan manusia, cuma klon gagal yang ingatannya rusak." Mereka turun ke ruang bawah tanah melalui tangga berkarat yang berderit seperti jeritan, cahaya senter menyinari dinding basah dengan noda darah kering yang membentuk pola aneh seperti urat tubuh. Di ujung, 3 peti pendingin besar dengan label nama kode seperti di dokumen. ARF Walma, ARF Om, ARF 07. Rina berbisik lirih, suaranya pecah ketakutan. "Tuhan, ini benar-benar nyata. Label ini, sama seperti kode di map. Arif, jangan buka. Kalau di dalam ada potongan tubuh diawetkan, mata terbuka kosong seperti minta tolong, aku tak sanggup. Ini mutilasi gelap, mereka simpan korban seperti spesimen, denyut jantung pelan di bawah es, kulit pucat dengan urat biru bergerak samar. Ini konspirasi sadis, Arif. Pemerintah tutup proyek ini, tapi Wahyu kabur, dia pasti lanjut di Jakarta." Arif berjalan mendekat, tangannya gemetar ketika membuka peti ketiga dengan kode ARF 07. Di dalamnya bukan mayat utuh, tapi cermin besar dengan noda darah kering di sisi kanan yang membentuk pola seperti luka sayat, dan di atasnya ada selembar foto lama yang menguning. Foto anak kecil dengan mata tajam dan luka di punggung, wajahnya persis Arif kecil. Di balik foto tertulis tulisan tangan pudar, subjek 7 berhasil, tapi memori gagal dihapus total. Arif menatap foto itu dengan wajah pucat, tangannya gemetar hebat hingga foto hampir jatuh. "Ini, aku. Rin, ini aku kecil. Memori gagal dihapus, berarti ingatanku palsu? Semua hidupku bohong? Aku dibedah, dimodifikasi, mutilasi bagian demi bagian untuk penyempurnaan? Aku tak ingat keluarga, masa kecil, semua hilang karena mereka. Wahyu, dia yang lakuin ini padaku. Aku tak mau hidup seperti ini, Rin. Aku rasanya ingin mati saja. Kalau aku ciptaan konspirasi kejam ini,
Apa artinya aku? Suaranya pecah emosional, air mata menetes pertama kalinya, tubuh gemetar seperti anak kecil yang ketakutan. Udara pagi di Lampung Timur terasa berat bagi Arif, seperti beban rahasia yang tak kunjung lepas dari dadanya. Hari berlalu sejak penemuan foto dirinya di rumah sakit tua, kini pikirannya dipenuhi rasa marah dan bingung yang menekan dari segala sisi, seolah ingatan palsu itu siap meledak kapan saja. Ia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya, subjek 7 yang lolos dari pisau bedah sadis, atau manusia biasa yang ingatannya dimutilasi seperti tubuh korban reform. Cangkir kopi di tangannya sudah dingin, tapi ia tak peduli. "Rin, kau tidak tidur semalaman lagi ya?" tanya Rina pelan, mendekat dan memegang bahunya. Suaranya penuh kekhawatiran yang mendalam. Arif mengangguk pelan tanpa menatapnya, matanya kosong menatap dinding. "Aku tidak bisa tidur, Rin. Setiap kali mataku terpejam, aku melihat ruangan itu lagi. Cermin berdarah, meja operasi, anak kecil yang mirip aku dibedah hidup-hidup. Pisau mengiris kulit, darah mengalir panas, jeritan tak berujung. Kalau reform ini nyata, berarti aku bagian dari mutilasi kejam itu? Aku takut, Rin, takut kalau aku bangun besok, aku tak ingat siapa kau lagi. Kau satu-satunya nyata bagiku sekarang, pelukanmu malam tadi, gairah itu yang bikin aku bertahan." Rina duduk di seberang meja, matanya berkaca emosional, tangan memegang tangan Arif erat. "Arif, jangan bilang gitu. Malam tadi, kau bilang kau tak mau jadi monster, tapi kau manusia. Aku rasain tubuhmu, hati yang berdetak panas, birahi yang liar itu bukti kau hidup, bukan ciptaan dingin mereka. Tapi aku takut juga, takut kalau kita lanjut ke Jakarta, kita temukan lebih banyak horor. Dokumen bilang mereka bawa proyek ke sana, biotek global. Kalau ada tabung klon lagi, tubuh anak-anak diawetkan hidup, mata terbuka kosong minta ampun, aku tak sanggup. Aku tak mau kehilangan kau, Arif. Kau janji malam tadi, kita akhiri ini bersama, meski konspirasi ini telan kita." Suaranya pecah, air mata menetes, tapi Arif tarik ia ke pelukannya. Bibir bertemu sebentar, romantis tapi tegang, seperti pelarian terakhir sebelum badai. Arif mengangkat kepalanya, menatap Rina serius. "Aku akan ke sana. Kalau perlu sendiri. Rin, kalau aku tak kembali, ingat aku sebagai manusia yang lawan, bukan subjek gagal." Rina menatapnya tajam, suaranya naik emosional. "Kau tidak akan sendiri, Arif. Kita mulai ini bersama, dari sawah berdarah, pabrik meledak, rumah sakit hantu. Kita akhiri bersama juga. Aku cintai kau terlalu dalam untuk biarkan kau mati konyol di lab bawah tanah itu. Kalau ada Wahyu di sana, aku yang tembak duluan, dia yang mutilasi anak kecil seperti kau, potong hidup untuk penyempurnaan. Ini konspirasi sadis, Arif." Pemerintah tutup mata, elit main Tuhan dengan darah tak berdosa. Beberapa jam kemudian, mereka bertolak ke Jakarta dengan mobil dinas. Hendra ikut di kursi belakang meski kepalanya masih diperban akibat benturan di pabrik tempo hari. Ia menatap Arif lewat kaca spion, suaranya lirih tapi tegang. "Kau yakin mau lakukan ini, Arif? Orang-orang di Jakarta itu beda, mereka punya kuasa dan uang, konspirasi yang bisa hapus kita tanpa jejak. Aku masih mimpi pabrik itu, peti dingin dengan potongan denyut, bau darah yang tak hilang. Kalau salah langkah, kita lenyap seperti 29 itu. Dipotong, dibungkus, dibuang." Arif hanya menjawab singkat, suaranya tegas tapi bergetar emosional. "Aku sudah lenyap sejak lama, Hendra. Sekarang aku cuma mau kebenaran. Kalau aku subjek reform, aku mau tahu kenapa aku lolos, sementara yang lain dimutilasi sadis, organ diambil hidup-hidup untuk ciptaan baru. Ini bukan hidup, Hen, ini neraka yang mereka buat." Sepanjang perjalanan, jalanan terasa panjang dan sunyi, mobil melaju di bawah langit kelabu yang seperti menangis. Rina duduk diam, matanya menatap layar laptop yang menampilkan peta gedung biotek global. Gedung ini punya 2 lantai bawah tanah yang tidak terdaftar di denah umum, jelasnya pelan, suaranya tegang. Mereka namainya zona steril. Mungkin disitulah proyek dilanjutkan, tabung kaca dengan tubuh klon, cairan hijau berdenyut, wajah anak-anak mirip kau, Arif. Kalau kita masuk, kita harus siap, mungkin ada mutilasi lagi, potongan segar dengan darah masih hangat. Arif menatap layar itu lama, mengulang pelan, zona steril, seolah kata itu menempel di pikirannya seperti luka yang tak sembuh. Sesampainya di Jakarta, mereka langsung menuju kawasan industri di pinggiran kota yang sepi.
Gedung biotek global berdiri tinggi dengan dinding kaca mengilap seperti mata dingin yang mengawasi. Tampak seperti kantor biasa, tapi suasananya terlalu sunyi untuk ukuran perusahaan besar. Tak ada lalu lalang karyawan, hanya angin malam yang berhembus dingin. Arif berdiri di depan pagar, memperhatikan dua satpam bersenjata yang berjaga dengan tatapan tajam. Tidak akan mudah masuk lewat depan, kata Hendra pelan, suaranya gemetar. Rina menatap sisi belakang gedung lewat kamera drone kecil yang ia bawa, wajahnya tegang. Ada pintu servis di sisi barat. Tidak dijaga ketat. Tapi Arif, kalau ini jebakan? Wahyu tahu kita datang, dia kabur dari pabrik, pasti lanjut di sini. Aku takut kita temukan klon lagi, tubuh mirip kau yang bangun dan serang kita. Ini mutilasi diri, Arif, darah campur cairan hijau, patah tulang sadis. Arif mengangguk. Kita masuk malam ini. Sekarang kita kumpulkan informasi dulu. Malam pun turun dengan cepat, kegelapan menyelimuti seperti kabut konspirasi yang tebal. Tiga bayangan bergerak di antara gelap, menembus pagar kawat dengan gunting kawat yang gemetar di tangan Hendra. Rina memandu dengan alat pendeteksi panas, suaranya bisik tegang. Tak ada gerakan di lorong bawah. Tapi hati-hati, kalau ada sensor, alarm meledak seperti pabrik tempo hari. Hendra membawa senjata kejut sementara Arif menggenggam senter kecil, jantungnya berdegup kencang. Begitu mereka masuk ke ruang bawah tanah, hawa dingin langsung menusuk kulit seperti jarum bedah, dinding logam berembun dan suara mesin berdengung pelan dari kejauhan seperti napas monster. Mereka menuruni tangga menuju lantai 2 bawah tanah, melewati lorong panjang yang diterangi lampu neon redup yang berkedip seperti denyut jantung korban. Di ujung lorong ada pintu besi bertanda, zona steril, akses terbatas. Arif menatap tulisan itu lama sebelum membuka pintu perlahan, dan di dalamnya mereka melihat pemandangan yang membuat dada mereka sesak seperti ditusuk. Puluhan tabung kaca berdiri berjejer seperti makam vertikal, masing-masing berisi cairan kehijauan yang berdenyut pelan dan tubuh manusia yang tampak hidup tapi tak bergerak. Beberapa masih anak-anak dengan wajah polos, beberapa remaja dengan otot kaku, kulit pucat bercahaya di bawah lampu neon. Di masing-masing tabung ada label dengan kode seperti di dokumen. ARF-11, ARF-14, ARF-19. Rina menutup mulutnya, matanya membesar horor, suaranya pecah emosional. Tuhan, ini percobaan manusia sungguhan. Lihat tubuh mereka, denyut vena di leher, mata setengah terbuka seperti minta tolong. Ini klon. Arif, diciptakan dari DNA, dimutilasi genetik untuk penyempurnaan. Wahyu, dia yang lakuin ini? Anak-anak ini, seperti kau kecil, dibedah hidup, ingatan dihapus. Aku tak sanggup, ini konspirasi kejam, pemerintah biarkan ini demi tentara abadi? Aku mau muntah, Arif. Arif melangkah mendekat ke salah satu tabung, menatap wajah seseorang yang tampak mirip dirinya. Garis rahang sama, bentuk mata identik, tapi ekspresi kosong seperti boneka. Tubuhnya gemetar hebat. Mereka meniruku? Gumamnya lirih, suaranya tegang menyayat. Ini duplika dari subjek yang berhasil, dari aku. Rin, kalau ini aku yang lain, berarti aku bukan satu-satunya? Mereka potong bagianku, ciptakan yang baru. Darah campur cairan hijau, patah tulang untuk modifikasi. Aku tak mau jadi seperti ini, hidup tanpa jiwa, cuma alat konspirasi. Hendra berbisik panik, suaranya pecah. Kita harus keluar dari sini. Kalau mereka tahu kita di sini, kita jadi subjek berikutnya, dibungkus tabung, dibedah hidup seperti mereka. Arif, ini gila. Wajah mereka mirip kau, mata kosong tapi seperti minta mati. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, lampu ruangan tiba-tiba padam, menyisakan cahaya merah darurat yang berputar pelan seperti darah mengalir. Suara langkah kaki mendekat dari kegelapan. Arif menarik Rina ke balik tabung, sementara Hendra bersiap dengan senjata kejut, napasnya tersengal. Dari balik kegelapan, suara yang sangat dikenalnya terdengar tenang namun mengancam seperti pisau bedah. Aku tahu kau akan datang, Arif. Suara Dr. Wahyu menggema di ruangan, menembus udara dingin seperti jeritan hantu. Lampu menyala kembali, Wahyu berdiri di depan mereka mengenakan jas putih bersih dan sarung tangan hitam, wajahnya dingin tanpa emosi. Di belakangnya dua pria berjas hitam menodongkan senjata, mata mereka tajam seperti pembunuh. Arif melangkah maju, matanya penuh amarah yang membara. Berhenti menyebutku subjek, Wahyu. Aku bukan hasil percobaanmu, luka punggungku, ingatan rusak, semuanya karena kau. Kau potong anak-anak hidup-hidup, ciptakan klon seperti ini?
Ini mutilasi diri, darah campur cairan, tubuh patah untuk evolusi. Kenapa? Kenapa aku? Suaranya pecah emosional, tangan mengepal hingga berdarah. Wahyu tersenyum tenang, suaranya dingin menyayat. Kau salah, Arif. Tanpa kami kau tidak akan ada. Kau adalah karya sempurna dari proyek reform, diselamatkan dari reruntuhan kapal pengungsi, tak ada nama, tak ada keluarga. Kami beri kau hidup baru, modifikasi genetik, penghapusan memori yang gagal total. Kau seharusnya berterima kasih, bukan lawan. Arif menatap layar besar di dinding yang menyala menampilkan rekaman lama, anak kecil di lab, wajahnya jelas Arif kecil, menangis jerit saat dokter berseragam putih menahan tubuhnya, pisau mengiris kulit hidup, darah menyembur. Kau tidak minta hidup seperti ini. Aku cuma ingin tahu kenapa kalian membunuh 29 orang itu. Dipotong rapi, dibuang seperti sampah, jerit Arif, air mata menetes tanpa sadar, suaranya mencekam emosional. Wahyu tersenyum dingin. Mereka gagal. Tubuh mereka menolak modifikasi genetik, kami harus menyingkirkannya sebelum membusuk, potong rapi untuk analisis, simpan di peti dingin. Rina menjerit marah, suaranya pecah. Kau gila. Itu manusia, bukan sampah. Kau main Tuhan dengan darah anak-anak, mutilasi sadis ini untuk apa? Kekuasaan pemerintah? Tapi sebelum mereka bergerak, salah satu tabung kaca di belakang mereka bergetar keras lalu retak, cairan kehijauan tumpah ke lantai seperti darah sintetis. Dari dalam tabung itu keluar seseorang yang wajahnya sama persis dengan Arif, klon ARF-12. Rina mundur dengan teriak kecil, suaranya lirih horor. Dua Arif. Tuhan, ini mimpi buruk. Kau ciptakan dirinya sendiri untuk bunuh kau? Ini mutilasi diri, darah campur cairan, patah tulang sadis. Hendra melotot tak percaya. Wahyu tersenyum puas. Kenalkan versi penyempurnaan dirimu, tanpa ingatan, tanpa keraguan. Klon itu menatap Arif dengan mata kosong. Bunuh dia, perintah Wahyu dingin. Arif bersiap, menatap wajah identik dengannya, suaranya tegang emosional. Kalau aku harus bertarung, aku akan melawan versi diriku sendiri, tapi dengan hati yang kau tak punya. Kau bukan aku, kau cuma boneka dingin dari konspirasi kejam ini. Ruangan itu pecah oleh suara perkelahian brutal antara dua manusia dengan wajah sama, tapi jiwa berbeda. Tinju menghantam wajah, darah campur cairan hijau menyembur, patah tulang bergema sadis. Arif kalahkan klon dengan emosi manusiawi, tendangan keras ke dada, pisau bedah ditancap ke bahu, dorong ke tabung pecah. Kau tak bisa ganti sesuatu yang punya hati, jerit Arif pecah, napas tersengal. Konspirasi terungkap lebih dalam, Danu bagian reform, tapi saat ini, Arif tahu perjuangan baru dimulai. Di tengah kekacauan, Rina peluk Arif erat setelah duel, suaranya lirih emosional. Kau selamat, tapi kalau ada lebih banyak klon? Aku tak mau kehilangan kau lagi. Udara di ruang bawah tanah biotek global terasa tebal oleh asap dan bau logam yang menyengat, seperti darah sintetis yang membusuk di udara lembab. Dua tubuh yang identik saling berhadapan di tengah ruangan yang kini kacau balau, cairan kehijauan dari tabung pecah mengalir di lantai seperti sungai beracun, memantulkan cahaya lampu merah darurat yang berputar perlahan seperti denyut jantung yang sekarat. Arif menatap wajah klonnya, ARF-12, yang berdiri tegak tanpa ekspresi. Tatapan matanya kosong tapi gerakannya cepat penuh kekuatan yang terlatih seperti mesin pembunuh. Jadi ini yang kalian sebut sempurna, gumam Arif dingin, suaranya tegang menyayat, tangan mengepal hingga kuku menusuk telapak. Tubuh sama, wajah sama, tapi tanpa hati, hanya insting taat seperti anjing penjaga konspirasi kejam ini. Kau potong bagian demi bagian dari diriku, ciptakan monster dingin ini dari darahku? Aku takkan kalah dari bayangan palsu. Dokter Wahyu tersenyum di balik kaca laboratorium pengaman, suaranya tenang tapi menusuk seperti pisau bedah. Dia tidak punya keraguan, tidak punya emosi, hanya insting bertahan dan taat pada perintah. Sesuatu yang tidak pernah bisa kau lakukan. Arif, kau terlalu manusiawi, terlalu lemah dengan ingatan rusakmu. Arif tidak menjawab, tubuhnya langsung melesat ke depan, meninju wajah klonnya dengan amarah yang membara. Pukulan itu ditangkis sempurna, klon membalas dengan tendangan keras ke dada Arif hingga ia terlempar ke lantai besi. Suara benturan tulang bergema sadis. Rina berteriak dari balik meja kontrol, suaranya pecah ketakutan emosional. Arif, hati-hati. Itu kau sendiri. Kalau kau mati di sini, aku takkan maafkan diriku.
Aku tak mau lihat kau bertarung dengan bayanganmu, darah campur cairan hijau menyembur seperti mutilasi diri. Ini gila, Arif, Wahyu main Tuhan dengan klon ini. Hendra berusaha menembakkan senjata kejutnya, tapi peluru listrik itu hanya memantul di dinding kaca. Suaranya bergema seperti jeritan tak berdaya. Pertarungan berlanjut dengan intensitas yang menyayat. Arif bangkit, menangkis serangan berikutnya, matanya lekat menatap klon itu. Setiap gerakannya, setiap tarikan napas sama persis dengan dirinya, seperti cermin horor yang hidup. Aku tidak akan kalah dari bayangan dingin ini, teriak Arif, suaranya pecah emosional, menghantamkan siku ke leher klon dengan kekuatan penuh amarah. Tapi ARF-12 hanya tersenyum dingin, gerakan cepat ia tarik Arif dan bantingnya ke lantai. Emosi membuatmu lemah, kata klon itu dengan suara datar, anehnya serupa dengan suara Arif sendiri, seperti eko dari neraka. Kalau begitu, balas Arif dengan napas berat, suaranya tegar mencekam, biarkan kelemahanku jadi alasan aku bertahan, karena aku punya hati, punya rin, punya alasan hidup. Kau cuma ciptaan dingin dari konspirasi mutilasi ini. Arif menendang keras ke arah dada klon, membuatnya terhuyung, lalu tekan tombol darurat di dinding, memicu alarm otomatis yang meraung seperti jeritan massal. Lampu merah berkedip, siren meraung keras, pintu keamanan mulai menutup perlahan seperti rahang monster. Wahyu tampak panik di balik kaca, suaranya bergema. Tidak, Arif. Jangan lakukan itu, kau hancurkan semuanya. Arif menatapnya tajam, suaranya pecah amarah.